Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau menginformasikan lanjutan dari video yang 3 hari yang lalu gue pernah informasiin ke kalian tentang pulang ke Indonesia tidak harus wajib membawa surat keterangan jalan atau surat jalan dari KBRI. Ya, tapi tetap yang di video 3 hari yang lalu itu di situ gue bilang kalau kalian mau masuk ke Indonesia harus membawa surat tes PCR ataupun tes COVID ataupun swab test. Nah, di sini gue akan menginformasikan ke kalian lanjutannya ya. Jadi bagaimana kalian sesampainya di Indonesia atau bagaimana kalau kalian tidak mau karantina atau bagaimana karantina di Jakarta atau di daerah kalian itu seperti apa. Di sini gue akan bahas lebih lanjut ya. Sebelum memulai ke videonya, seperti biasa yang belum subscribe, gue harap subscribe channel ini karena nanti di 50.000 subscriber, gue akan ngasih 50 t-shirt buat kalian semua ya, 50 kaos buat kalian semua. Makanya buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Gue hitung 1 sampai 3 kalian harus subscribe ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Di sini gue akan langsung masuk ke intinya saja. Jadi, buat kalian yang mau pulang ke Indonesia itu ada dua ya, yang boleh membawa surat tes PCR ataupun boleh nanti tes PCR di Indonesia. Artinya kalian sebelum pulang ke Indonesia kalian harus tes PCR dulu atau tes swab test ataupun tes corona di negara yang kalian tinggal sebelum kalian masuk ke Indonesia. Ya. Terus ada juga yang bisa sesampainya di Indonesia, itu ada juga. Tapi kemarin itu AirAsia mengumumkan kalau misalkan di antara kalian mau pulang menggunakan pesawat AirAsia itu harus ada surat tes COVID. Jadi surat perjalanan itu memang tidak akan ditanyakan. Jadi kalian hanya akan ditanyakan mana surat tes COVID. Karena dari beberapa orang yang WhatsApp itu ada orang yang dia sudah mau terbang terus ditolak sama pihak AirAsia, tidak boleh naik ke pesawat karena dia tidak ada surat tes COVID ataupun tes PCR itu. Jadi buat kalian semua yang mau pulang menggunakan AirAsia itu wajib ada surat tes PCR atau surat tes COVID. Nah, untuk pesawat yang lain sampai saat ini belum ada kabar lagi. Jadi di sini buat kalian mungkin kebanyakan yang dari Malaysia mau ke Indonesia itu banyaknya menggunakan pesawat AirAsia karena AirAsia murah gitu kan. Terus juga harga ya memang sangat murah di antara pesawat-pesawat yang lain. Jadi di sini gue tegaskan buat kalian semua yang mau menaiki AirAsia sebelum kalian pulang kalian harus ada surat tes PCR dulu atau surat tes COVID dulu. Baru kalian bisa pulang ke Indonesia ya. Untuk pesawat yang lain belum ada informasi. Nanti kalau misalkan ada informasi, gue akan informasiin ke kalian. Nah, oke. Sekarang kita lanjut misalkan sampainya kalian di Indonesia. Kita di Jakarta saja karena di daerah lain-lain pun ya, di daerah kalian mau di Medan, di mana-mana daerah pun akan sama seperti di Jakarta. Ya, kita contohkan yang sampai ke Jakarta saja. Misalkan kalian pulang dari negara yang kalian tinggal, terus pulang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, kalian akan ditanya mana surat tes PCR-nya. Kalau misalkan kalian tidak ada surat tes PCR, kalian akan dikarantina. Di karantina itu menunggu hasilnya itu 3 hari. Ya, jadi 3 hari kalian harus menunggu hasil tes PCR-nya. Ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau misalkan di antara kalian yang mempunyai uang, itu kalian bisa mengkarantina di hotel selama 3 hari. Kalau misalkan kalian tidak ada uang, kalian mau mengikuti yang disediakan pemerintah, itu kalian akan dialihkan atau akan ditempatkan di Wisma Atlet Jakarta ataupun di Wisma di Pademangan di Jakarta itu. Jadi nanti kalian di sana, tapi di sana tuh sangat penuh ya, sangat crowded banget gitu. Jadi TKI yang pulang ke Indonesia itu semua sudah dialihkan ke sana, ya.
Tapi banyak juga orang yang pulang ke Indonesia dia lebih memilih tinggal di hotel. Tapi ini tidak bisa sembarang kita pergi ke hotel. Hotelnya harus yang udah ada izin atau sudah ditunjuk sama pihak pemerintah. Kalian akan tinggal 3 hari di hotel itu, kalian bayar sendiri kalau di hotel. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya uang, ya kalian bisa tinggal yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Yang untuk kemarin tuh temen gue yang di hotel itu, dia baru pulang dari Europe ya, dari Eropa. Dia salah satu YouTuber juga. Dia pulang dari Eropa karena orang tuanya di Eropa. Dia pulang ke Indonesia, sampainya di Indonesia, padahal dia ini sudah sudah tes PCR di negara dia, di sana di Eropa, di negara orang tuanya tinggal. Sampai di Jakarta dia tidak bawa surat tes PCR-nya karena memang surat tes PCR-nya belum selesai. Akhirnya sampai di Indonesia dia mengisi data semua sampai di Indonesia itu, terus dia mengkarantina atau menunggu hasil selama 3 hari itu di hotel, namanya Hotel Holiday Inn. Itu ialah hotel rekomendasi dari pihak pemerintah. Ya, dia di sana selama 3 hari makan semua, pokoknya biayanya itu 2.100.000 untuk 3 hari makan semua udah include di sana, sambil kalian menunggu si surat PCR itu keluar. Ya, ini buat yang punya uang. Kayak temen gue itu dia ada uang, dia misah sendiri di hotel. Kalau misalkan tidak ada uang, ya kalian harus mengikuti yang dianjurkan pemerintah ya, ke Wisma Atlet ataupun ke yang di Pademangan itu. Ya. Kalau misalkan hasil tes kalian itu nanti hasilnya ialah positif, kalian akan dirujuk ke hospital dan kalian akan dikarantina di sana. Ya, akan dikarantina, diobatin di sana. Kalau misalkan hasil kalian negatif, kalian harus maksudnya kalian diperbolehkan pulang ke daerah kalian masing-masing. Ya. Nah, buat yang sudah ada tes COVID dari negara kalian sana, dari negara sebelumnya kalian masuk ke Indonesia, itu kalian harus mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah ya, untuk aplikasi ini banyak yang ngeluh, katanya bang kenapa sih nggak bisa di-download ya? Nggak bisa di-download, kenapa sih? Banyak banget yang ngasih tahu seperti itu. Nah, di sini gue akan jelaskan ke kalian semua bagaimana kalian bisa mendownload atau kenapa kalian tidak bisa mendownload aplikasi ini. Ya, nih seperti ini. Jadi kenapa kalau misalkan kalian di negara-negara yang lain mau download si aplikasi Peduli Lindungi itu nggak ada. Jadi begini, ini kan yang gue pakai ini ialah Gmail Indonesia, artinya gue bikin Gmailnya pada saat daftar handphone ini kan masuk ke Gmail tuh email. Nah, si Gmailnya pakai nomor Indonesia dan negaranya diubah ke Indonesia. Kalau misalkan kalian nyari aplikasi Indonesia, semua di sini akan ada karena yang gue pakai ini Play Store-nya ialah Play Store Indonesia. Tapi kalau misalkan gue di sini mau cari aplikasi-aplikasi yang ada di Malaysia itu tidak akan bisa. Kita kasih contoh ya. Misalkan aplikasi di Malaysia itu yang biasa kita pakai ialah MyMudah. MyMudah itu ialah punya Malaysia. Kita cari MyMudah. Nih ya. Nah, lihat. MyMudah di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini si Play Store-nya pakai Gmail-nya Gmail Indonesia, ataupun pada saat pendaftaran itu memakai nomor Indonesia dan si negaranya negara Malaysia ya. Jadi kalau di sini kita mau cari aplikasi-aplikasi yang ada di Malaysia itu tidak ada. Adanya aplikasi-aplikasi di Indonesia gitu kan. Kayak gini-gini itu. Ini yang apa? Kalau ini kan yang mendunia, jadi aplikasi yang dikeluarkan Malaysia tapi diperuntukkan untuk seluruh dunia bisa download gitu. Nah ya, jadi nggak ada. Banyak yang ngeluh soalnya, bang kenapa sih gue mau ngedownload si Peduli Lindungi itu nggak ada ya, mau ngedownload itu nggak ada katanya. Banyak yang seperti itu. Jadi lebih baik buat kalian semua yang misalkan mau download video ini, mau download si aplikasi ini, kalian harus bikin email baru, nomornya nomor Indonesia dan negaranya. Walaupun kalian di Malaysia, negaranya harus negara Indonesia, baru akan ada di download ini ya. Tinggal install, akan ada. Karena kan kemarin itu yang pulang harus mempunyai ini aplikasi ini gitu ya.
Jadi lanjutkan gitu. Jadi nih di sini harus ada nomor kaliannya gitu. Seperti itulah ya, karena harus daftar nama terus nomor handphone Indonesia, ingat harus seperti itu. Makanya pada saat di Indonesia kalian harus siapkan nomor Indonesianya, karena ini bukan untuk beberapa negara, ini diperuntukkan untuk orang Indonesia saja. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Jadi kalian sudah lihat tadi semuanya, bagaimana cara kalian mendownload, kalian harus seperti apa gitu. Karena memang si aplikasi ini tuh khusus untuk orang Indonesia ya. Jadi video ini tuh ialah lanjutan dari video yang 3 hari yang lalu yang gue menjelaskan tentang orang yang pulang ke Indonesia itu boleh bawa surat tes COVID, tapi khusus untuk AirAsia dia harus dan wajib ada surat tes COVID atau swab test ya. Oke, jadi buat kalian semua yang masih belum paham atau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian pertanyakan. Insya Allah nanti gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Karena banyak juga di antara kalian itu yang baru join, yang baru gabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, akhirnya kalian tidak mengikuti dari awal dan ya kalian tidak tahu gitu dari awalnya. Dan susah kalau misalkan orang yang mengikuti ini akan tahu dari awalnya gue memberitakan itu seperti apa ya. Sekali lagi gue akan ulang biar kalian paham semua. Jadi buat kalian yang mau pulang ke Indonesia itu, kalau menaiki AirAsia kalian harus ada atau wajib ada surat tes COVID. Kalau untuk pesawat yang lain memang belum ada informasi ya. Belum ada informasi untuk naik pesawat yang lain apakah harus ada juga atau tidak. Nah, untuk yang naik ferry pun lewat Pasir Gudang ataupun lewat Tulang Laut dari Johor ke Batam itu memang itu harus ada tes COVID. Jadi kalau kalian lihat ya di Facebooknya Pasir Gudang ataupun di Facebooknya Tulang Laut itu mereka buka penyeberangan itu dari Johor ke Batam itu memang si penumpang itu wajib ada surat tes COVID atau swab test ataupun hasil tes PCR ya harus ada itu. Jadi kalau kalian sebelum pergi mau nyebrang itu harus ada dulu ya. Jadi seperti yang kemarin dibilang juga, kalian boleh pulang lewat Malaysia ke Batam dulu, dari Batam melanjutkan penerbangan ya, melanjutkan penerbangan ke daerah kalian karena di sana pun sudah banyak pesawat yang terbang. Semakin hari semakin akan apa ya? Semakin hari itu semakin banyak penerbangan ya. Jadi sekarang itu menuju ke normal karena di Indonesia sendiri sudah new normal katanya gitu kan. Jadi kalian bisa tuh tinggal kalian mau pulang ke lewat KLIA ataupun mau lewat Johor ke Batam ya. Nah, nanti di video kali ini gue akan sambungannya ada informasi lagi. Setelah gue tutup informasi kali ini, gue akan menginformasikan informasi yang lain. Untuk informasi kali ini cukup sampai di sini dulu. Ingat ya, yang belum subscribe harap subscribe channel ini karena di 50.000 subscriber nanti gue akan bagi-bagiin kaos buat kalian semua. Ada 50 kaos buat 50 orang pemenang. Jadi buat kalian semua silahkan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe silahkan share, silahkan komentar dan bagikan video-video yang gue ini. Oke? Gue Rio Bergat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.